Pernyataan propaganda Rusia ini kemudian diklarifikasi oleh Joko Widodo menjadi istilah mungkin cara-cara asing yang digunakan oleh BPN Prabowo Sandi. Nah, saya akan tanyakan Mas Faldo, apakah betul selama ini menggunakan cara-cara asing atau ada konsultan asing? Ya, kalau kita sih lebih senang bilangnya propaganda kita tuh propaganda warteg dan propaganda nasi padang. Jadi ada di setiap pengkolan, ada di setiap belokan, dan kita selalu mendengar dan memberikan apa yang bisa kita berikan. Jadi kita dari tim BPN dari awal selalu komit untuk ngomong gagasan. Jika seandainya ada yang salah, ya kita pasti juga menyatakan maaf dan klarifikasi. Yang pasti kami tidak meralat ya. Jadi oleh karena itu kami dari tim BPN selalu komit dengan apa yang kami bawa, narasi-narasi tentang Indonesia adil makmur, tentang Indonesia menang. Yang sejauh ini alhamdulillah bisa dikombinasikan dengan gerakan Pak Prabowo, gerakan Pak Sandi, dan beberapa partai koalisi yang ada di belakangnya. Baik, oke. Pak Wibowo, pernyataan Jokowi ini apakah menurut Anda begitu tidak menimbulkan kekhawatiran begitu atau ada potensi memecah belah bangsa? Menurut Anda seperti apa? Kalau memang setiap kali pemilu kan memang panas ya. Tahun 2014 juga ya mirip-mirip lah, cuma saat itu memang belum, medsos belum serame saat ini, tapi sebenarnya panasnya sama. Jadi saya kira sih habis pemilu ya nanti biasa-biasa lagi. Nah, cuma tadi kalau soal membandingkan ya, kasus Amerika dan Indonesia, ya kalau menurut saya sih tadi Mas Faldo juga bilang itu memang kontennya Trump kan kuat sekali. Nah itu juga menurut saya juga ya betul, bahwa kalau Trump kan bilangnya kan saya mau begini mau begitu, mau bikin tembok pembatas, imigran nggak boleh masuk, harus diusir dan sebagainya, itu jelas sekali memang. Nah mungkin yang berbeda. Kalau di sini mungkin Pak Jokowi merasanya tuh dia cuma diserang terus, tapi terus maunya apa gitu loh, nggak dimunculkan, kan beda kalau Trump. Saya mau begini, sampai sekarang kan masih kontroversi aja tuh tembok tuh. Tapi memang maunya dia begitu. Nah berarti dia kan terus saja. Meskipun saat itu kita juga sebagai orang politik Indonesia juga tidak yakin bahwa semua yang dijanjikan itu akan terjadi, karena kan tergantung juga dengan Senat dan dengan DPR-nya juga. Nah, mungkin di konten itu yang berbeda. Baik, oke. Mas Adi, kalau melihat dari efek yang kemudian ini sudah terlanjur ya tercuat di publik begitu, ketika memang dua kubu ini saling tuding begitu. Apa efeknya kemudian kepada para pemilih-pemilih ini? Ada dua kemungkinan akan terpengaruh dari perang urat saraf dua kubu ini. Yang kedua justru memilih ke tengah, dia menambah swing voter. Orang yang sebenarnya punya iman politik, tapi masih belum ingin diketahui pilihan politiknya kemana. Nah, yang saya ingin clearkan itu soal kampanye ala Rusia ya. Artinya ada konsultan orang Rusia, ini tidak melibatkan negara tentu saja, yang menggunakan cara-cara yang agak kurang elegan, negatif lah kira-kira begitu. Orang melihatnya di Amerika Donald Trump. Tinggal dicek apakah Mas Faldo melakukan begitu. Yang dilakukan oleh Trump itu satu, dia membangun sentimen rasis. Satu, dia anti-imigran. Imigran di Amerika sudah mengakuisisi hampir semua level kehidupan, dari musik, olahraga, ekonomi, dan semacamnya. Yang dia bangun adalah sentimen kulit putih. Kalau terus-terusan imigran datang ke Amerika, secara perlahan, orang kulit putih ini akan tersisih kehidupan ekonomi dan politiknya. Maka kemudian Donald Trump bilang, how to make America great again. Dia ingin memprioritaskan bahwa orang Amerika sebagai penduduk kulit putih harus menjadi warga negara kelas 1, jangan kalah sama imigran. Saya nggak tahu apakah Mas Faldo dan Pak Prabowo menarasikan hal yang sama. Itu satu. Yang kedua, dia anti kelompok Islam. Apakah betul Mas Faldo ini anti kelompok Islam? Makanya kemudian setelah Donald Trump ini menang, ada 7 negara yang di blacklist untuk datang ke Amerika, terutama negara-negara Islam. Apakah narasi-narasi ini yang kemudian ingin ditarik tegas ke model kampanye yang dilakukan oleh Prabowo dan Faldo? Mungkin secara sepintas karena Pak Prabowo terlalu mendowngrade apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Pak Jokowi, itulah yang kemudian disamakan. Kok Prabowo ngomongnya seakan-akan Indonesia akan bubar, ekonomi akan ambruk, kalau bukan Prabowo dan Gerindra yang menang, Indonesia akan runtuh. Inilah yang seakan-akan disamakan. Tinggal nanti publik ini menilai apakah narasi Prabowo ini sama persis dengan Pak Trump yang ada di Amerika atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana kedua pihak ini mampu mengkonsolidasi kekuatan di bawah. Kalau Mas Faldo itu mampu menarasikan ini ke door to door, bahwa Indonesia sedang tidak bagus, ekonomi sedang tidak bagus, maka Pak Prabowo punya kesempatan untuk memimpin dan dipilih. Karena Pak Prabowo menjanjikan hidup dan matinya untuk Indonesia. Tapi kalau yang sampai ke door to door itu adalah apa yang disampaikan Mas Wibowo, bahwa Pak Jokowi sedang on the right track, mampu membangun Indonesia jauh lebih baik, maka Pak Jokowi akan menang. Kan soal konsolidasi di bawah sih sebenarnya. Oke, Mas Faldo, kemudian apa sih ini yang
akan dibangun oleh Prabowo ketika memang pernyataan-pernyataan Prabowo ini dikatakan oleh Mas Adi ini bersifat pesimistis begitu menurut Anda? Kita melawan establishment. Oke. Kalau Trump itu kan America first, dan menurut saya memang pemimpin harus gitu, mengedepankan kepentingan nasionalnya, bikin di sini, jual di sini, nikmati untuk orang-orang Indonesia. Nah itu gagasan-gagasan itu menurut saya jangan sampai ketidakpahaman kita terkait narasi itu yang membuat penggunaan istilah itu jadi dampaknya kemana-mana gitu loh. Jadi setiap pemimpin tuh harus punya narasi jelas. Kita bilang, misalnya produksi di sini. Ya, habis itu kita nikmati padinya di sini, gitu kan. Kalau bisa kita bendung negara kita dari tekanan-tekanan yang dari luar, gitu. Nah, ini kan memang tergantung ini juga, publik juga bisa menilai. Dan narasi-narasi yang dibawa Pak Prabowo kan, lapangan kerja dibuat di sini, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang tidak lagi menganggur dan macam-macam, gitu loh. Dan oleh karena itu sedikit ya yang ingin saya sampaikan juga terkait Rusia tadi, bahwa konteks bahwa adanya perang dingin antara Amerika dan Rusia gitu, ini kan istilah dipakai oleh orang-orang yang Amerika berkelahi sebenarnya, maka dipakailah istilah propaganda Rusia tadi. Nah oleh karena itu jangan sampailah penggunaan istilah-istilah yang dipakai Pak Jokowi tadi itu, kita itu punya 125.000 loh wisatawan dari Rusia, jangan sampai gara-gara beginian jadinya dampaknya kemana-mana. Baik, oke. Pak Wibowo, kalau menanggapi dari Mas Faldo ini, mungkin selama ini mendengar dari pernyataan-pernyataan Prabowo yang mungkin mengkritisi begitu jalannya pemerintahan Joko Widodo selama ini, seperti apa menurut Anda? Ya, kalau saya melihat kalau Pak Jokowi itu kalau namanya petahana diserang itu pastilah. Tetapi saya kan memahaminya gini, proses transisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai sekarang ini memang ya belum selesai. Jadi kalau misalnya masih kurang-kurang itu hal yang wajar. Tetapi kan ada progres gitu. Misalkan soal kepemilikan asing, ya memang itu tergantung regulasi juga kan. DPR juga menyetujui misalkan kepemilikan asing di sebuah perusahaan jenis tertentu memang boleh full dan sebagainya, itu kan keputusan bersama ya. Nah tetapi yang maksud saya adalah bagaimana merealisasikan bahwa kita juga ikut punya, karena sesuai dengan mekanisme ya belilah sahamnya dan sebagainya. Nah itu semua proses itu masih berjalan, belum selesai. Kalau masih kurang ya itu wajar gitu. Tapi bahwa itu kemudian dianggap tidak ada ya tidak mungkin. Nah kemudian misalkan kenapa harus masih utang juga kan, masih impor juga. Ya menurut saya sih kalau impor ini kadang-kadang pelakunya juga kan bukan pemerintah juga sebetulnya kan. Misalkan industri memerlukan barang A, ya dia impor juga karena di sini tidak ada. Nah pemerintah itu kenanya adalah karena dia harus memberikan izin untuk mengimpor gitu. Tetapi sebetulnya kan bukan pemerintah mengimpor kan gitu. Belum tentu begitu. Ya tergantung nanti itu halnya apa, maksudnya barangnya itu apa. Tapi kan swasta bisa. Gitu. Kalau petahana yang nyerang itu gimana Pak? Menyerang yang apa kan, cuma dia cuma kayak ya kita dibilang pakai propaganda Rusia lah. Ya dia kan cuma gini, siapa yang antek asing kan gitu. Karena dia diserang sebagai antek asing, dia bilang siapa yang antek asing itu kan bertahan namanya. Iya, gitu. kalau menurut saya sih petahana itu lebih baik defender policy aja sih sebenarnya. Ya memang kita nggak bisa menyarankan petahana harus begini, kemudian penantang harus begitu, kan masing-masing gitu. Cuma kita kan hanya dari pihak luar, ya nggak bisa juga sampai harus begini harus begitu kan nggak bisa, sama-sama nggak bisa gitu. Baik, oke. Oke, Mas Adi, ketika memang pernyataan ini begitu mempresentasikan sosok dari Joko Widodo, kemudian yang terkesan kalem, kemudian pernyataan-pernyataan emosional, kemudian apakah ini akan mengubah begitu para pemilih-pemilih ini yang tadinya memilih Joko Widodo akan bergeser atau malah sebaliknya? Kalau melihat kecenderungan survei teman-teman kan tidak ada yang berubah. Pak Jokowi stuck di angka 53%, Prabowo stuck di angka 34%. Itu pasca debat pertama ya. Itu artinya kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau melihat debat pertama itu sama-sama kehilangan originalitasnya. Prabowo yang biasanya agresif, provokatif, agitatif ngomongnya, tiba-tiba ingin tampil kelihatan manis gitu. Itu yang ingin ditampilkan kemarin. Tidak terlampau menyerang, bahkan banyak menahan diri. Tapi di saat yang bersamaan Pak Jokowi yang relatif agak kalem, bahkan dia lembut, kira-kira begitu, dalam tampilannya memang cukup agresif. Dua pertukaran posisi ini yang membuat orang ini kok aneh gitu, dua orang ini. Semacam ada skenario yang sengaja ingin dimainkan dalam konteks Pilpres itu. Nah kehilangan originalitas ini yang membuat kenapa debat pertama sampai sekarang itu nggak klimaks gitu ya. Saling sindir, ya masih halus. Nah momentumnya adalah seminggu ini memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo agak sedikit konfrontatif dalam tanda kutip, memunculkan saling serang dengan istilah asing ini. Saya berharap
17 Februari ini dan diskusi yang dilakukan oleh MNC Group, itu perang-perangannya terjadi gitu. Ketika bicara tentang impor beras misalnya, adakah pihak asing yang mengintervensi kebijakan Indonesia? Ketika bicara tentang soal ketahanan pangan, bagaimana kita memproduksi tahan pangan kita ini misalnya itu sustainable untuk beberapa tahun ke depan, dan bagaimana pihak asing kita dilibatkan. Kan menarik ini debatnya kalau dalam ranah 17 Februari, bukan hanya saling sindir di dua panggung yang berbeda gitu ya. Takut-takutan gitu. Nah, 17 Februari kita lihat gitu ya. Kita harus bahas bahwa asing-asing ini harus ada dalam setiap isu yang kemudian dihembuskan. Itu yang dinanti sebenarnya. Siapa yang akan kelihatan jagoan yang sesungguhnya. Cuma kayaknya kalau ini sulit kalau sampai mau begitu, karena nggak biasa politik Indonesia kemudian debat langsung itu tidak biasa. Baik, oke. Mas Faldo, kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir, apa yang di follow up dari pernyataan Jokowi ini kemudian menjadi antisipasi dari tim pemenangan dari Prabowo Sandi, begitu? Seperti apa nanti ke depannya? Iya, kalau menurut saya sih petahana ya. Petahana tuh harusnya to defend their policy ya. Jadi kalau udah nggak bisa defend lagi, orang biasanya memang attack biasanya. Oke. Berarti kalau udah nggak ada yang bisa di defend lagi ya, dia pasti nyerang. Nah, berarti ya secara kasar kita bisa bilang nggak ada kualitas kebijakannya lah. Baik, oke. Pak Wibowo mau menanggapi? Ya menurut saya boleh aja penantang mengatakan begitu. Kan juga memang haknya masing-masing. Semua melakukan apa yang diperlukan dilakukan. Baik. Terima kasih Mas Wibowo, Mas Faldo, Mas Adi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, polisi masih memburu pelaku teror bakar kendaraan dengan gelar patroli besar-besaran. Saat lagi tetap di iNews Sore.